Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Geografi Industri ingin menjelaskan sedikit materi kelompok kami yang berjudul deindustrialisasi. Selengkapnya bisa teman-teman baca pada materi yang telah kami bagikan. Saya sendiri sebagai Muhammad Residi, kemudian Ferawati, kemudian saudari Janisa Diniarti ingin menjelaskan sedikit materi kelompok kami. Di antara sub pembahasannya yakni definisi deindustrialisasi prematur dan matur, kemudian deindustrialisasi di berbagai negara, kemudian penyebab dan dampak pola deindustrialisasi. Yang pertama, definisi deindustrialisasi prematur dan matur. Deindustrialisasi merupakan istilah yang dipopulerkan oleh Bluestone dan Harrison 1982 dalam buku The Deindustrialization of America yang menggambarkan perubahan sosiologis ekonomi akibat penutupan pabrik dan perubahan upah dalam lapangan kerja yang terjadi di Amerika Serikat sejak periode 1950-an. Menurut Lever 1991, deindustrialisasi adalah penurunan share sektor industri manufaktur terhadap perdagangan luar negeri, sehingga terdapat kegagalan untuk meraih surplus nilai ekspor dengan impor. Kemudian menurut Kerknos 1982, deindustrialisasi diartikan sebagai penurunan output dari sektor industri manufaktur atau ketenaga kerjaan di sektor industri manufaktur yang disebabkan oleh perpindahan kontribusi dari sektor manufaktur ke sektor jasa, sehingga konstruksi sektor industri manufaktur lebih rendah dari total output. Kemudian menurut Rothern dan Ramaswamy 1997 juga mengemukakan bahwa deindustrialisasi didefinisikan sebagai turunnya proporsi tenaga kerja sektor industri dari keseluruhan tenaga kerja dalam sebuah perekonomian. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok yang lain. Saya Ferawati dari kelompok 7. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Rehan. A. Deindustrialisasi prematur. Deindustrialisasi prematur disebut juga deindustrialisasi negatif. Deindustrialisasi negatif terjadi ketika industri dalam kesulitan yang parah dan kinerja perekonomian secara umum adalah miskin. Di bawah keadaan ini, tenaga kerja pindah dari sektor manufaktur karena jatuhnya output atau produktivitas yang tinggi. Tidak akan diserap ke dalam sektor jasa. Pengangguran akan meningkat. Jadi, deindustrialisasi negatif berkaitan dengan pendapatan real yang stagnan dan pengangguran yang meningkat. B. Deindustrialisasi matur. Deindustrialisasi matur disebut juga deindustrialisasi positif. Deindustrialisasi positif hanya terjadi di negara-negara yang sangat maju dan tidak dapat diobservasi di negara-negara kurang maju, di mana dinamisnya industri secara normal disertai dengan peningkatan share manufaktur dalam total tenaga kerja. Deindustrialisasi positif merupakan sebuah konsekuensi dari sebuah perekonomian yang telah mengalami kedewasaan atau maturity. 2. Deindustrialisasi di berbagai negara. A. Deindustrialisasi pada negara-negara OECD. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya deindustrialisasi di negara-negara OECD adalah pertumbuhan produktivitas relatif, neraca perdagangan atau trade balance, investasi, dan beberapa faktor lainnya. Produktivitas relatif dihitung berdasarkan produktivitas sektor manufaktur dibagi dengan produktivitas sektor jasa. B. Deindustrialisasi pada negara berkembang. Deindustrialisasi yang terjadi di negara berkembang diikuti dengan level pendapatan yang rendah, peningkatan jumlah pengangguran, dan perluasan sektor informal dengan sangat cepat. Dasgupta dan Singh pada tahun 2006 menyatakan bahwa deindustrialisasi yang terjadi di negara berkembang mempunyai dua tipe, yaitu 1. Sektor manufaktur lebih berkembang ke arah sektor manufaktur yang bersifat informal, contohnya adalah India. 2. Tipe kedua adalah negara yang mengalami pathological deindustrialization. Pada kasus ini, negara tersebut mengalami perubahan struktural, tapi tidak dapat meningkatkan perekonomian yang lebih sustainable. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh Saudari Janisa.
Baiklah, saya Jani Sudinarti akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Ferawati. C. Deindustrialisasi di Indonesia. Suwarman 2006 menyimpulkan bahwa proses deindustrialisasi di Indonesia bukan merupakan dampak alamiah dari keberhasilan pembangunan Indonesia. Hal tersebut terlihat dari pengaruh pendapatan per kapita terhadap kontribusi sektor manufaktur dalam PDB, di mana peningkatan pendapatan per kapita masih menyebabkan peningkatan kontribusi sektor manufaktur dalam perekonomian Indonesia. Jika proses deindustrialisasi merupakan dampak alamiah dari keberhasilan pembangunan, maka seharusnya peningkatan pendapatan per kapita akan menurunkan kontribusi sektor manufaktur dalam PDB atau telah dilaluinya titik balik atau turning point dari efek peningkatan pendapatan per kapita. Penyebab dan dampak pola deindustrialisasi. Penyebab deindustrialisasi yaitu buruknya infrastruktur, kurangnya jaminan pasokan energi, tingginya pasokan bahan baku impor, turun kredit industri, buruknya kinerja ekspor manufaktur. Dampak pola deindustrialisasi ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, lebih banyak pendapatan, produktivitas lebih tinggi, berkurangnya degradasi lingkungan, lebih banyak barang yang murah, lebih sedikit pekerjaan yang berbahaya. Sedangkan dampak negatifnya, meningkatnya pengangguran struktural, defisit transaksi berjalan yang persisten, pengurangan wajib pajak, meningkatnya tekanan lingkungan di negara tujuan investasi pemanufaktur. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.